Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku akan ngebahas seorang YouTuber yang viral banget datang ke Indonesia bernama iSoSpeed. So nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang iSoSpeed. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa dulu untuk subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat lagi buat videonya. iSoSpeed bikin heboh para penggemarnya saat datang ke Indonesia untuk tur Asia. Sebelumnya diketahui dia udah mampir ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Kamboja, dan juga Vietnam, serta Malaysia. Tapi baru-baru ini, pada saat dia berkunjung ke Malaysia, ada salah satu penggemarnya yang mengatakan bahwa batik itu adalah produk asli dari Malaysia. Tapi setelah dicari tahu gitu ya sama si iSoSpeed, di googling ternyata batik itu bukan adalah produk Malaysia melainkan produk Indonesia. Enak aja Malaysia mau ngaku-ngaku. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya tentang siapa sebenarnya iSoSpeed ini. Kok kayak bisa dia terkenal banget? iSoSpeed yang memiliki nama asli Darren Jason ini lahir di Amerika Serikat pada tanggal 21 Januari 2005. Pria masih muda ya, dikenal sebagai seorang YouTuber dan juga gaming, streamer dan juga rapper. Walaupun dia lahir dan tinggal di Amerika, Darren ini udah memeluk agama Islam sejak Maret 2023 lalu ketika mengawali karirnya sebagai seorang YouTuber. Orang tuanya sempat melarang, tapi sekarang ayahnya malah memiliki kanal YouTube yang diberi nama Daddy Speed. Sebelum terkenal sebagai seorang YouTuber ternama, Speed ini pernah bekerja di panti jompo yang bertugas mengantar makanan. Kecintaannya pada dunia gaming membuat tertarik untuk mengunggah konten di YouTube pada saat itu. iSoSpeed itu mulai 2016 dia mulai main YouTube pertamanya. Awalnya sih dia kayak cuman ngupload video game biasa kayak NBA 2K sama Fortnite. Awalnya viewersnya tuh kayak cuman 2 orang doang. Gak bayangin sih ya, streaming berjam-jam yang nonton cuma 2 orang gitu. Tapi ya semua itu bagian dari usaha dia sampai akhirnya sekarang dia terkenal banget. Terus nasib gak ada yang tahu gitu ya, tiba-tiba berubah drastis pada tahun 2021. Tahu-tahu klip-klip dia di TikTok itu jadi viral. Orang-orang pada suka sama semua tingkahnya karena dia gila-gilaan banget pada saat lagi streaming. Gila-gilaannya tuh kayak dia sering banget ngamuk-ngamuk pada saat main game, ngamuk sama pemain lain, bahkan sama kameramennya sendiri. Tapi bukannya bikin orang kesel, malah jadi meme dan makin terkenal dianya. Ada salah satu game ya yang dimainin sama iSoSpeed, yang game ini udah rilis dari bertahun-tahun tapi tiba-tiba jadi top banget di App Store gara-gara dimainin sama iSoSpeed. Terus subscribernya nambah kayak kesetanan. April 2021 baru 100.000 subscriber, 2 bulan kemudian udah 1 juta, terus Juli 2022 udah sampai 10 juta. Gila, cepet banget sih. Tapi yang namanya iSoSpeed pasti ada aja kontroversinya. Buktinya Desember 2021 dia ikutan acara editing di Twitch, dimana pada saat itu iSoSpeed mengeluarkan komentar yang dianggap gak pantas ke salah satu peserta cewek selama acara dating tersebut. Komentar itu membuat situasi jadi canggung dan akhirnya dia diusir dari acara tersebut. Kemudian pada April 2022 dia sempat bikin ulah lagi pas main game populer kayak tembak-tembakan gitu, dimana iSoSpeed ini mengeluarkan komentar yang tidak pantas kepada pemain wanita dan akhirnya kena banned permanen di semua game itu. Tapi untungnya dia cepat minta maaf. Tapi nggak kapok bikin sensasi, Juli 2022 pada hari kemerdekaan Amerika, dia sempat-sempatnya live sambil nyalain kembang api Pikachu di dalam kamarnya. Gila banget sih. Bulan yang sama dia kena sanksi di YouTube gara-gara main mode craft yang agak nakal ya di depan 96.000 orang. Pada saat itu YouTube sempat bingung mau gimana, tapi akhirnya cuman kayak dikasih larangan seminggu doang, terus habis itu boleh main lagi. Nah, terus 2022 akhir iSoSpeed itu mulai beralih ke konten sepak bola. Dia sempat ikut pertandingan amal dan ada kejadian lucu. Dia tuh kayak sempat frustasi sama wasitnya gara-gara golnya tuh dianggap offside. Pas golnya dianggap offside, dia malah nyambit wasitnya pakai baju dan akhirnya dia dapat kartu kuning deh. iSoSpeed juga mulai ngejar-ngejar Cristiano Ronaldo. Dia keliling stadion cuman buat nonton Ronaldo main, padahal Ronaldo tuh sering duduk di bangku cadangan. Akhirnya ketemu juga tapi pada Juni 2023 di parkiran stadion dan dia senang banget. Nah, pada Desember 2022 iSoSpeed bikin ulah lagi di Qatar pas Piala Dunia. Dia kayak ngejek penonton dari Tiongkok pakai logat yang dianggap rasis. Akhirnya dia minta maaf juga sih akhirnya di Twitter. Januari 2023 iSoSpeed kan ini dia suka banget gitu ya sama Ronaldo. Akhirnya dia dengan membuktikan cintanya itu dia gambar tato Ronaldo di lengannya.
Akhirnya kayak subscribernya tuh terus nambah. Agustus 2023 udah nyampe 20 juta subscriber. Juni 2024 akhirnya nyampe 25 juta. Gokil banget. Dan sekarang udah 30 juta deh kayaknya. Terus pada Mei 2024 iSoSpeed itu ikutan lomba kejar keju di Inggris. Tahu-tahu kakinya tuh cedera sampai harus dirawat di rumah sakit. Tapi ya gitu ya, dia tetap streaming dari rumah sakit. Juli 2024 dia juga sempat ke Norwegia, malah terjebak di toko souvenir gara-gara dikerumunin sama fansnya. Akhirnya dia nekat lompat dari jendela lantai 2, kakinya cedera, dan polisi Norwegia pada saat itu nggak mau bantuin dia sebelum dia matiin live streamingnya. Dan terakhir Agustus 2024 iSoSpeed bikin streaming gila. Dia lompatin 2 mobil mewah yang lagi melaju kencang di Miami. Katanya sih buat buktiin ke hatersnya kalau dia beneran atletis. YouTube sempat hapus videonya juga, tapi akhirnya dipulihin lagi sama YouTube. Nah, sekarang kalian yang bingung siapa iSoSpeed sekarang udah tahu kan siapa iSoSpeed itu. Dia memang YouTuber yang gila abis, dari cuman punya viewers yang 2 sampai sekarang menjadi salah satu streamer YouTube terbesar. Kontroversi iya, gila banget, tapi seru banget buat dinonton konten-kontennya dia. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka aku bikin konten yang kayak gini, kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Bye, see you in the next video.